Katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, saya akan membahas katabolisme. Katabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan pembongkaran molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Pada proses ini terjadi pembebasan energi berupa ATP yang tersimpan di dalam molekul. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi eksergonik. Contoh reaksi eksergonik adalah proses respirasi. Proses respirasi terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang saya bahas pertama adalah respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa menjadi dua molekul asam piruvat. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Tahapan pertama ialah glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Enzim akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga ATP berubah menjadi ADP dan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan kedua ialah glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan keempat, enzim aldolase akan memecahkan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dehidroksiaseton fosfat dan 3 fosfat glyceraldehid. Pada tahapan kelima, terjadi perubahan terhadap DAHP dan 3-PGAL. Namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Jadi pada tahap keselanjutannya yang dipakai hanya 3-PGAL. Selanjutnya, pada tahap ke-6, 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah triose fosfat dehidrogenase. 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Selanjutnya, pada tahap ke-7, 1,3-bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3-fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berdekatan dengan 2 ATP sehingga menghasilkan 2 ATP. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah fosfoglycerokinase. Selanjutnya, pada tahap ke-8, 3-fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfogluceromutase. Selanjutnya, pada tahap ke-9, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat atau PEP dengan bantuan enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Dan yang terakhir, pada tahap ke-10, fosfoenol piruvat atau PEP akan diubah menjadi 2 asam piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini, terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah, sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Dengan demikian, hasil akhir dari proses glikolisis ialah menghasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Tahapan kedua dalam respirasi aerob adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi di antara proses glikolisis dan siklus Krebs. Pada tahapan dekarboksilasi oksidatif, 2 asam piruvat akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses dekarboksilasi oksidatif terjadi di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Tahapan-tahapan dekarboksilasi oksidatif sendiri ialah 2 asam piruvat atau senyawa beratom 3 karbon akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A atau senyawa beratom 2 karbon yang mengikat pada koenzim A. Kemudian, 1 atom karbon dilepas oleh asam piruvat akan bergabung dengan O2 atau oksigen membentuk karbon dioksida atau CO2. Pemutusan atom karbon ini akan menyebabkan proses transfer elektron di mana 2 NAD+ akan berikatan dengan ion hidrogen membentuk 2 NADH. Sehingga pada proses dekarboksilasi oksidatif ini dihasilkan 2 NADH, 2 asetil koenzim A, dan 2 CO2. Tahapan ketiga dalam respirasi aerob adalah siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Terdapat 8 tahapan dalam siklus Krebs, yaitu
Pada tahapan pertama, asetil koenzim A yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 karbon sehingga akan menghasilkan senyawa beratom 6 karbon yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim A akan dilepaskan. Nah, pada tahapan ini enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap kedua, sitrat akan diubah menjadi isositrat berkarbon 6. Pada tahapan ini, reaksi yang terjadi hanya isomerasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah akonitase. Kemudian, pada tahap ketiga, isositrat yang memiliki 6 atom karbon akan diubah menjadi aketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini, terjadi pelepasan elektron, di mana elektron yang dilepas akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula, terjadi pengurangan 1 atom karbon, di mana nantinya 1 atom ini membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, pada tahap keempat, aketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom dan pelepasan elektron sehingga membentuk CO2 dan NADH. Selain itu, terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini sehingga akan membentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, pada tahap kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak terjadi pengurangan atom seperti pada tahap-tahap sebelumnya. Tapi, terdapat beberapa reaksi pada tahapan ini, yaitu fosfat anorganik. Fosfat anorganik akan berperan sebagai pemutus koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini, koenzim A akan dilepaskan, dan fosfat anorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun, pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan transfer kembali ke ADP sehingga membentuk ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil koenzim A sintase. Selanjutnya, pada tahap ke-6, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron yang ditangkap oleh FAD akan membentuk FADH2. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, pada tahap ke-7, fumarat akan diubah menjadi malat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah fumarase. Pada tahap ini juga terjadi penambahan H2O atau yang disebut dengan hidrasi. Pada tahap terakhir, yaitu tahap ke-8, malat diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP, dan menghasilkan produk sampingan berupa 4 CO2. Selanjutnya, tahapan keempat dalam respirasi aerob adalah transfer elektron. Transfer elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Tempat terjadinya proses transfer elektron adalah mitokondria, tepatnya di membran dalam mitokondria. Tahapan-tahapan yang terjadi selama proses transfer elektron ialah: pertama, NADH dioksidasi menjadi NAD+. Elektron yang terlepas masuk ke kompleks protein 1, lalu dikirim ke koenzim Q dan dihasilkan 1 atom hidrogen. Yang kedua, elektron dari koenzim Q melewati kompleks protein 3 menuju sitokrom C dan juga akan dihasilkan 1 atom hidrogen. Yang ketiga, dari sitokrom C, elektron dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4 dan juga dihasilkan ion H+. Setiap ion H+ yang melewati ATPase, 1 atom H mengubah 1 ADP menjadi ATP. Keempat, elektron bereaksi dengan ion hidrogen ditangkap oleh oksigen membentuk H2O. Jadi, untuk oksidasi NADH, jumlah ion hidrogen ada 3 dan jumlah ATP ada 3.
Selanjutnya untuk oksidasi FHDH, FHDH dioksidasi membentuk FHD+. Elektron masuk ke kompleks protein 2, lalu ke koenzim Q dan sitokrom C. Melewati kompleks protein 3, ion H+ dikeluarkan. Elektron yang melalui sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4 dan juga dihasilkan ion H+. Jumlah ion H+ yang dikeluarkan sama dengan 2. Untuk setiap satu molekul FADH sama dengan 2 ATP. Jadi, dapat disimpulkan selama proses respirasi aerob dihasilkan sekitar 38 ATP. Selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi tanpa oksigen. Respirasi anaerob juga disebut dengan fermentasi. Berdasarkan hasil produknya, respirasi aerob terbagi atas dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. 1. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan pembentukan alkohol dari gula. Proses ini biasanya menggunakan sel ragi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan fermentasi alkohol. Tahap pertama fermentasi alkohol adalah glikolisis, di mana satu molekul glukosa akan dioksidasi untuk menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Kemudian, 2 asam pirufat ini nantinya akan mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan 2 asetaldehid. Perubahan ini akan memicu pelepasan 2 karbon dioksida. Kemudian di tahap terakhir 2 asetaldehid akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari penguraian NADH membentuk etanol atau alkohol. Sehingga hasil akhir fermentasi alkohol adalah 2 CO2, 2 etanol, dan 2 ATP. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat banyak terjadi pada bakteri, namun dapat terjadi pada otot manusia saat melakukan aktivitas berat dan dalam kondisi kekurangan oksigen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap fermentasi asam laktat. Tahap pertama fermentasi asam laktat juga dimulai dengan glikolisis, tetapi kali ini pirufat yang dihasilkan tidak akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, tetapi mengalami reduksi, di mana pirufat akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari penguraian NADH membentuk asam laktat sebanyak 2. Selain itu, tahap ini juga tidak terjadi pelepasan CO2. Nah, kemudian NAD+ dari hasil penguraian NADH akan digunakan untuk proses glikolisis selanjutnya. Sehingga hasil dari fermentasi asam laktat adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Selanjutnya adalah anabolisme. Anabolisme juga disebut asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Proses anabolisme umumnya menggunakan energi sehingga dikenal sebagai reaksi endergonik. Contoh reaksi endergonik adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan mekanisme alami tumbuhan untuk membentuk bahan organik atau makanan sekaligus sebagai penyedia energi dalam kehidupan. Fotosintesis terjadi atas 2 proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana, sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. 1. Reaksi terang. Reaksi terang berlangsung jika ada cahaya. Cahaya yang mengenai klorofil A akan menyebabkan elektron tereksitasi sehingga memiliki energi yang tinggi. Pada membran tilakoid terdapat pusat reaksi yang disebut dengan fotosistem. Pada fotosintesis terang terdapat 2 macam aliran elektron. Yang pertama adalah aliran elektron siklik dan aliran elektron non-siklik. Aliran elektron siklik dimulai ketika pigmen antena fotosistem 1 menyerap sinar matahari. Selanjutnya, elektron berenergi tinggi meninggalkan pusat reaksi klorofil A fotosistem 1. Namun, elektron tersebut kembali mengalir pada pusat reaksi asalnya dan masuk melalui transfer elektron, sehingga membentuk suatu siklus aliran elektron siklik yang demikian menghasilkan ATP. Aliran elektron non-siklik dimulai ketika pigmen antena fotosistem 2 menyerap energi sinar matahari yang menyebabkan elektron tereksitasi meninggalkan pusat reaksi klorofil A.
Selanjutnya elektron masuk ke sistem elektron dan mengalir ke fotosistem 1, bukan pada reaksi asalnya yaitu fotosistem 2. Sementara itu, fotosistem 2 memerlukan elektron pengganti dari penguraian molekul air yang kemudian masuk ke pusat reaksi klorofil A. Pada peristiwa tersebut terbentuk ATP dan NADPH. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya. Tahapan-tahapan yang terjadi pada reaksi gelap ialah: tahap pertama adalah fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5, yaitu ribulosa bifosfat atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah rubisco. Lalu senyawa ini akan dipecah membentuk 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan kedua adalah reduksi. Tiap 3 fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP sehingga membentuk 1,3-bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3-bifosfogliserat. Selanjutnya, 1,3-bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-bifosfat. Pada fase ini dibutuhkan 6 NADPH untuk menghasilkan 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan tahap ini akan terbentuk 6 senyawa G3P. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 RUBP kembali melalui reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 buah ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 6 buah ATP dan 6 buah NADPH. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 NADPH. Sekian video dari saya, sekian dan terima kasih.